Diterangkan waktunya oleh almarhum Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir mengungkap keutamaan dari sholawat khusus, yaitu sholawat ini bisa membuat orang diberikan kemudahan melunasi hutang, serta orang yang mendawamkan sholawat akan mendapatkan ampunan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman yang bertanya di kolom komentar ya, karena beliau tuh katanya butuh banget jawaban. Katanya tuh kapan waktu yang mustajab untuk bersolawat dan gimana waktunya tuh, kapan waktunya gitu katanya. Baik, di sini saya akan mengulaskan dari ceramahnya dari Syekh Ali Jabir ya teman-teman. Subhanallah. Di sini pertanyaan yang bagus ya. Tapi di sini saya akan mengutip dari ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir ya. Baik, di sini kan lagi banyak teman kita yang lagi nggak enak badan ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya berkah dan melimpah berkat sholawat ya teman-teman. Karena bagi saya sholawat itu adalah suatu kemuliaan dan suatu kebahagiaan bagi kita ya. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang membaca sholawat khusus, yakni sholawat Jibril 100 kali, tapi untuk lunas hutang gitu katanya. Sholawat untuk pelunasan hutang. Gimana cara melunasi hutang pakai sholawat gitu ya. Nah, ini saya mengutip dari ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Mudah-mudahan almarhum Syekh Ali Jabir mendapatkan surganya Allah, dan mudah-mudahan almarhum Syekh Ali Jabir itu bersama Rasulullah di sana ya, karena almarhum Syekh Ali Jabir itu adalah guru bagi kita semua ya teman-teman. Subhanallah. Mudah-mudahan almarhum Syekh Ali Jabir itu dilapangkan kuburnya, diterangkan jalannya teman-teman. Subhanallah, aku sangat bahagia bisa dengar ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir. Nah, karena almarhum Syekh Ali Jabir itu adalah orang yang baik menurut aku ya teman-teman. Almarhum Syekh Ali Jabir itu orang yang baik, benar-benar baik, masya Allah. Jadi ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir itu saya kutip, saya taruh di sini. Nah, dari ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir itu baca sholawat khusus ini, yakni sholawat Jibril sebanyak 100 kali. Ini katanya almarhum Syekh Ali Jabir, hutang lunas dalam waktu singkat. Mau nggak teman-teman kalau hutangnya cepat lunas dalam waktu singkat? Pasti mau ya, karena hutang itu adalah suatu beban dalam pikiran. Nah, ceramahnya almarhum Syekh Ali Jabir itu mengajarkan pada kita semua semasa hidup almarhum Syekh Ali Jabir itu agar senantiasa mendawamkan sholawat. Sholawat itu adalah amalan pelunas hutang, dan agar rezeki lancar berkat sholawat. Juga selalu mengamalkan sholawat khusus pelunas hutang. Kata almarhum Syekh Ali Jabir, waktu yang mustajab amalkan sholawat khusus pelunas hutang itu dibaca pada waktu yang mustajabah, katanya almarhum Syekh Ali Jabir itu diterangkan waktunya juga. Dan almarhum Syekh Ali Jabir itu mengungkap keutamaan dari sholawat khusus ini, yakni dengan sholawat bisa membuat seseorang diberikan kemudahan untuk melunasi hutang, serta akan mendapatkan ampunan dosa dari hutang. Bahkan hutangnya itu lunas, dosanya diampuni, namun harus di waktu yang tepat ya teman-teman. Waktu yang mustajab itu kata almarhum Syekh Ali Jabir. Sholawat dan waktu mustajab itu seperti apa yang dimaksud sholawat? Jadi waktunya atau waktunya itu yang mustajab itu kapan? Untuk bersolawat merupakan cara memuji Rasulullah SAW yang dilakukan oleh umat muslim. Jadi sholawat ini disunnahkan bagi setiap muslim untuk memuji dan mengirimkan kerinduan kepada Rasulullah SAW ya teman-teman. Nah, dengan bersolawat
seseorang juga mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah di akhirat nanti ya. Banyak sekali manfaat dari sholawat yang diperoleh dari sholawat tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kata almarhum Syekh Ali Jabir, salah satu manfaatnya adalah diberikan kemudahan oleh Allah di setiap masalah kehidupan orang membaca sholawat ya teman-teman. Nah, almarhum Syekh Ali Jabir berkata, Allah akan memudahkan hambanya yang bersolawat. Salah satunya, kemudian melunasi hutang-hutang yang melilit akan dimudahkan, melunasi hutang, itu kata almarhum Syekh Ali Jabir. Dan sholawat itu adalah sholawat khusus, yakni sholawat Jibril pelunas hutang. Dan almarhum Syekh Ali Jabir juga sebutkan bahwa dengan sholawat Jibril disarankan oleh Syekh Ali Jabir itu agar membaca sholawat Jibril dibaca di dalam 100 kali setiap hari. Jadi kalau misalnya pengen hutangnya dilunasin sama Allah, dibaca 100 kali setiap hari ya teman-teman. Dan ikhtiarnya jangan lupa ya teman-teman, kita baca sholawat ikhtiar juga ya teman-teman. Membaca sholawat Jibril 100 kali sekali duduk itu merupakan ikhtiar jalur langit ya teman-teman. Sebenarnya tuh jumlahnya tuh bebas kata almarhum Syekh Ali Jabir teman-teman. Misalnya kita setiap hari baca sholawat Jibril sebanyak 100 kali, barangkali ya itu kan nggak sampai 10 menit atau 15 menit ya katanya almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi berdasarkan membaca sholawat Jibril 100 kali itu antara 10 sampai 15 menit. Jadi teman-teman tuh mengamalkan sholat Jibril itu katanya almarhum Syekh Ali Jabir itu lebih banyak, lebih baik, lebih banyak itu lebih bagus. Dan katanya almarhum Syekh Ali Jabir, intinya tuh istiqomah setiap hari dilakukan. Dan Syekh Ali Jabir itu juga menyarankan agar baca di waktu yang mustajab. Jadi di sini disarankan oleh almarhum Syekh Ali Jabir waktu-waktunya harus yang mustajab. Gimana waktunya yang mustajab tuh? Kapan waktunya ya? Waktunya tuh mau di saat mau menjelang malam Jumat katanya. Jadi pas menjelang malam Jumat itu perbanyak membaca sholawat di malam Jumat. Di hari Jumat pun juga perbanyak baca sholawat ya. Mau itu 100, mau baca sholawat 100, mau baca sholawat 1000, silahkan ya teman-teman. Yang penting kita tuh baca sholawat ikhlas lillahi ta'ala. Dan katanya almarhum Syekh Ali Jabir yaitu sholawat Jibril minimal itu 100 kali katanya almarhum Syekh Ali Jabir, teman-teman. Subhanallah. Di sini kata almarhum Syekh Ali Jabir memilih sholawat Jibril ataupun sholawat Ibrahimiyah nggak apa-apa. Misalnya memilih sholawat Ibrahimiyah sebanyak 10 kali misalnya ya, yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu juga nggak apa-apa, itu namanya sholat Nabi ya. Mau sholawat munjiat 10 kali setelah sholat fardu juga nggak apa-apa, yang penting kita tuh rutin ya. Dan katanya almarhum Syekh Ali Jabir itu dikhususkan di malam Jumat itu ya. Kalau kita baca sholawat di malam Jumat itu dijamin diampuni dosa kita, diangkat kesusahan kita, dilunasi hutang kita, dan dapat syafaatnya Nabi Muhammad SAW ya teman-teman. Nah, itulah sholawat khusus lunas hutang dari almarhum Syekh Ali Jabir dan waktu mustajab untuk melaksanakan membaca sholawat. Jadi kata almarhum Syekh Ali Jabir itu dikhususkan pada malam Jumat, yakni baca sholawat Jibril malam Jumat hingga Jumat malam Sabtu itu ya teman-teman. Karena itu sangat mustajab banget, itu kata almarhum Syekh Ali Jabir. Jadi Syekh Ali Jabir itu menyarankan malam Jumat sholawat itu perbanyak baca sholawat, perbanyak baca sholawat itu di hari Jumat ya teman-teman, baik itu di malam Jumat maupun di hari Jumatnya. Nah, di situ di hari Jumat atau di malam Jumat itu adalah waktu yang mustajab. Kalau seandainya teman-teman nggak hafal sholawat yang panjang-panjang seperti sholat Ibrahimiyah ataupun sholawat Nariyah ataupun sholawat Munjiat, kata almarhum Syekh Ali Jabir itu baca sholawat Jibril yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu juga termasuk sholawat ya teman-teman. Jadi kita disarankan oleh almarhum Syekh Ali Jabir untuk ngikutin riadoh dari Syekh Ali Jabir itu, seperti misalnya sehari itu minimal 100 kali baca sholawat Jibril. Apalagi di hari Jumat itu adalah hari yang mustajab, malam Jumat itu adalah malam yang mustajab. Ketika kita membaca sholawat, kita perbanyak baca sholawat. Nah, di situ kita lalu berdoa kepada Allah, disitulah doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Nah, jadi keutamaannya waktu yang mustajab yaitu di malam Jumat
dan di hari Jumatnya. Maka dari itu pas di hari Jumat atau di malam Jumat kita perbanyak baca sholawat, biar apapun yang kesulitan yang menimpa kita tuh Allah angkat kesusahan kita, Allah lunasi hutang-hutang kita tentunya ya teman-teman. Dan dengan ikhtiar langit dan juga ikhtiar bumi, ikhtiar langitnya yaitu sholawat, kalau ikhtiar buminya yaitu bekerja ya teman-teman. Nah, mungkin dengan ikhtiar langit itu yang belum punya pekerjaan bisa punya pekerjaan, dan yang nggak punya momongan dengan ikhtiar langit yakni dengan sholawat itu bisa punya momongan, yang nggak punya jodoh berkat sholawat itu bisa punya jodoh, yang lagi punya hutang berkat sholawat bisa lunas hutang. Nah, itu juga termasuk ikhtiar ya teman-teman. Nah, ini kan ada ya teman kita yang nggak bisa melunasi hutang, terus tiba-tiba terinspirasi dari videonya seperti Mbak Melisa, Ustadz Mukhlis Marsal, Mbak DR Sutari, atau yang lainnya. Terus tiba-tiba ada keajaiban datang bagi si pengamal sholat tersebut. Tiba-tiba ada seseorang yang bilang katanya hutangnya lunas gitu ya. Kadang ada ya gini, tiba-tiba ada yang ngasih pinjaman tanpa hutang riba. Ada saja jalan keluarnya teman-teman. Ini mungkin berkat keajaiban sholawat yang diamalkan, yang dibaca secara rutin oleh si pengamal sholawat tersebut ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi bingung ya, kita usahakan untuk pertama itu perbaiki sholat kita ya. Kita perbaiki sholat kita, lalu kita setelah sholat kita zikir, habis itu kita membaca sholawat, perbanyak baca sholawat, karena kalau kita berselawat 1 kali maka Allah akan berselawat pada kita 10 kali ya teman-teman. Dan kalau kita berselawat 10 kali maka Allah akan berselawat pada kita sebanyak 100 kali. Kalau kita berselawat sebanyak 1000 kali maka Allah akan mengabulkan semua hajat-hajat orang yang membaca selawat 1000 kali, dan Allah akan mengangkat derajat beliau. Bahkan di akhirat kelak orang yang mengamalkan salat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Cukup segini saja teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.